zaman. Ya, salam prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Salam tentara Tuhan di akhir zaman. Salam perjuangan kepada semua saudara. Ya, salam dulu kiri kanan, bilang salam perjuangan saudaraku. Haleluya saudara. Ya, pujilah Tuhan. Ya. Nah saudaraku, minggu ini, hari ini kita merayakan di seluruh dunia yang disebut sebagai Pentakosta, dan pada hari ini saya bawakan firman Tuhan yaitu Pentakosta 2023 in the last days, yaitu pada hari-hari terakhir. Haleluya saudara. Ya, haleluya. Mari saja kita baca ayatnya. Ada dari dua kitab, dari kitab Yoel dan kitab Kisah Para Rasul. Mari kita baca dulu dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Apakah yang terjadi? Saudara, Kisah Rasul pasal 2, kita baca ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Mari buka Alkitab bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang kedua sampai keempat. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dari ayat pertama, yuk. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya, saudara. Jadi inilah dia peristiwa pencurahan Roh Kudus yang pertama kali, ya. Nah, saudara-saudara, peristiwa pencurahan Roh Kudus yang pertama kali ini diikuti dengan yang kedua kali dan yang ketiga kali yang dicatat di dalam buku Kisah Para Rasul, itu pun yang tercatat, ya. Dan saudara, yang dicatat setelah itu yaitu turunnya Roh Kudus di rumah Cornelius, ya, bangsa lain, bukan orang Israel. Waktu itu Petrus sedang berkata-kata berkhotbah di sana. Dan saudara-saudara, ada perbedaan antara turunnya Roh Kudus dalam Pentakosta ini dan waktu di rumah Cornelius. Nah, di Kisah Rasul pasal 2 inilah ada ditaruh sebuah kata yaitu dialektikos. Katakan bersama saya, dialektikos. Ya. Mereka waktu itu berkumpul dari berbagai bangsa-bangsa, dari mana orang Israel itu berserak-serakannya diaspora, ya. Sebenarnya mereka mau merayakan hari Shavuot, ya, yaitu mereka menerima firman Allah, ya, di Gunung Sinai, ya, yaitu saudara dikasih tahu itu hari raya Shavuot bertepatan. Jadi zaman dulu itu mereka menerima menerima firman Allah di Gunung Sinai itu pada hari Pentakosta. Tapi pada kali ini, tepat pada hari mereka menerima firman Allah, mereka sudah berkumpul, turunlah Roh Kudus. Haleluya saudara. Seperti minggu lalu yang sudah saya sampaikan kepada kita semuanya, bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari, berulang-ulang kali menunjukkan dia hidup yang mengubahkan. Dia adalah firman Allah yang hidup. Seperti yang dia katakan terjadi. Ada haleluya saudara. Tuhan Yesus berkata hari ketiga aku bangkit. Benar, kejadian, ya, bukan kejadian, benar bangkit, itu maksudnya, ya. Dia adalah firman Allah yang hidup. Kita tahu dari mana datangnya iman. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Sekarang perhatikan saudara, bahwa Tuhan Yesus mengubahkan selama 40 hari itu murid-murid menjadi penuh dengan iman, dan akhirnya mereka menjadi penuh dengan Roh Kudus. Itu memang kehendak Bapa di sorga, ya. Nah saudara-saudara, mereka dulu juga menerima firman, tapi nggak cukup hari raya Shavuot. Nah saudara,
Lalu Tuhan Bapa di surga kirimkan Roh Kudus pada hari Pentakosta, sehingga mereka penuh dengan iman dan penuh dengan Roh Kudus pada akhirnya. Dan inilah kehendak Bapa di surga, tidak kurang. Tidak boleh karena berjalannya waktu dan karena adanya sejarah gereja, maka maksud Tuhan menjadi berubah. Tidak. Maksud Tuhan tetap sama, yaitu murid-murid semua supaya penuh dengan iman dan penuh dengan Roh Kudus yang bersukacita berkata haleluya. Terlebih di akhir zaman ini, bilang kiri kanan, terlebih di akhir zaman sekarang ini. Kita harus penuh dengan iman dan penuh dengan Roh Kudus. 1, 2, 3. Ada haleluya saudara? Ya, demikian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang membedakan antara ketika pencurahan Roh Kudus pasal 2 ini dan ketika Roh Kudus turun di rumah Kornelius. Ketika banyak bangsa-bangsa ada di situ, mereka mendengar, ya, bahasa roh yang terjadi di situ adalah seperti dialektikos masing-masing bangsa. Jadi kalau misalnya ada orang Israel yang di sana yang tersebar sampai di Bali, mungkin mereka dengarnya gini. Ini gimana, saya bahasa Bali kurang hafal ya, kurang pintar. Bahasa Jawa coba ya, bahasa Jawa juga kurang pandai. Gimana lah bilangnya gitu ya. Betapa besarnya perbuatan Tuhan yang besar. Mereka berbahasa roh, tapi kedengarannya seperti memuliakan Tuhan, begitu ya, dalam dialektikos. Nah, waktu di tempat Kornelius nggak ada ditulis dialektikos. Kenapa? Semua ada sebabnya. Nggak berkumpul bangsa-bangsa lain. Jadi mereka hanya berkata-kata dalam bahasa roh dan dimengerti. Gitu. Terus waktu Paulus, Kisah Rasul 19, Paulus meletakkan tangan atas murid-muridnya, 12 orang muridnya, penuh Roh Kudus juga. Nggak dicatat, ada dialektikos. Ada haleluya. Jadi semua ini ada maksudnya. Nah, saya mengkhotbahkan ini dengan jelas supaya jangan nanti diambil separuh. Nanti karena apa namanya, di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu ada dialektikos, karena dia mengerti, lalu kita menuntut, harus mengerti. Jadi kalau di sini kita ada bahasa roh, harus kedengaran seperti orang bahasa Bali, seperti bahasa Sumba. Hello. Gitu loh. Haleluya. Itu untuk pertama kali ada maksudnya, sekaligus pengumuman bahwa keselamatan mulai pada hari itu dengan berkuasa Roh Kudus dibawa kepada bangsa-bangsa sampai ke ujung bumi. Yang ngerti sampai sini katakan haleluya. Hanya begitu ya. Jangan disangkut pautkan lagi bahwa itu bahasa roh yang sah adalah kalau dimengerti. Jangan, pelan-pelan. Saya punya 2 khotbah tentang baptisan Roh Kudus bagi semua orang percaya. Khotbah saya yang pertama tahun 2021, ya, baptisan Roh Kudus bagi semua orang percaya. Yang tahun 2022 kalau tidak salah, ya, dialektikos gitu khotbah saya, saudara. Ada rekamannya, nanti minta supaya jangan kita salah mengerti. Ada haleluya, saudara. Ya, baik, kita lanjut sekarang karena kita tidak akan bahas ini, pembahasan panjang ya, tapi saya hanya kasih selalu sedikit bahwa saudara, biarlah saudara mendapatkan berkatnya, ya. Jangan karena pengajaran yang mungkin berat sebelah saudara tidak dapatkan berkatnya. Hati-hati dengan kesimpulan-kesimpulan yang kita buat sendiri. Hati-hati. Saya hamba Tuhan, saya tidak cari apa-apa, saya hanya menyerukan kebenaran firman Tuhan saja. Oke, baik. Sekarang kita akan lanjut. Karena kita akan melihat sekarang ada luar biasa berkat pada hari ini. Kita sudah baca tadi bagaimana pencurahan Roh Kudus itu, saudara. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang Roh Kudus berikan kepada mereka. Sekarang baca Kisah Rasul 2 tadi ayat 37 sampai 39. Mari kita baca 37 sampai 39, dikatakan begini. Ketika mereka mendengar hal itu, yuk yang baca kok nggak ada. 1, 2, 3. Hati mereka. Wah, ini yuk Kisah Rasul pasal 2 ayat 37. Yuk. Ya, kita tunggu dulu. Kisah Rasul pasal 2 ayat 37. Sudah? 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara,
Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Nah, puji Tuhan. Apa yang mesti kami buat, saudara-saudara? Itu pertanyaan yang sangat baik. Mereka bertanya, apa jalan keluarnya untuk saat seperti ini? Kami mendengar orang-orang berkata-kata dalam bahasa roh. Apakah ini? Tentu saja mereka di sana sudah berkumpul dan mereka semua sudah diselamatkan, yaitu 120. Dan mereka di situ menantikan janji Bapa. Langsung dijawab sama Petrus, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Nah, sama seperti kami sudah percaya pada Yesus gitu ya. Nah, maka kamu akan diselamatkan dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini yang kamu lihat ini, kami udah 10 hari di sini menanti-nanti. Inilah kami semua sudah menerima. Nah, sebab itu bagi kamulah janji itu, keselamatan dalam Yesus. Dan ini yang kamu lihat, yang kamu terheran-heran ini, bagi kamu. Jadi jangan dikurangi firman Tuhan ini ya. Bagi kamu lah janji itu, dan bagi anak-anakmu yang ada di internet, perhatikan, gak boleh kurangi ini. Bagi anak-anak kita, dan bagi, dikatakan, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Berarti semua orang yang datang kepada Tuhan Yesus berhak menerima apa yang mereka lihat pada waktu itu. Haleluya. Nah, jadi selesai perkara. Bilang begini, selesai perkara. Sekarang tinggal kita percaya dan menerima. Bila kita belum menerima, jangan perkara ini dibuka lagi, lalu mencari banyak beberapa hal yang membuat nanti bingung sendiri. Ya. Saya bersedia ditanya, saya punya khotbahnya. Ya. Kenapa Pak ada karunia bahasa roh? Kenapa ada dikatakan bahasa roh sebagai karunia? Yaitu lain lagi, saya punya khotbahnya itu. Haleluya saudaraku. Semua itu bisa dijawab. Yang ada di Alkitab. Begini, pertanyaan-pertanyaan mengenai bahasa roh, saya bisa menjawabnya atas kasih karunia Tuhan lewat Alkitab. Jadi kalau saudara mau bertanya yang ada di internet. Jangan nanti bingung sendiri. Atas anugerah Tuhan saya bisa menjawabnya terang benderang. Haleluya saudara. Ya, jadi boleh ditanya ya. Tanyakan saja sama saya. Nanti kalau saya kasihkan video khotbah saya, tolong didengarkan. Jangan penuh pertanyaan tapi tidak mau mendengarkan. Di dalam khotbah saya itu sudah saya jelaskan detail, gitu ya. Baik. Sekarang kita lanjut ya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sekarang kita baca yaitu satu ayat dari Perjanjian Lama, Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Yoel pasal 2. Mari kita baca Yoel pasal 2. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Yuk kita baca bersama-sama. Judulnya Hari Tuhan. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Dikatakan di sini kemudian daripada itu, tetapi dalam bahasa Inggrisnya in the last days, pada hari-hari yang terakhir.
dalam King James, ya, pada hari-hari yang terakhir, in the last days. Saudara-saudara, kita sudah ada di akhir zaman, ya. Pada saat sekarang ini saudara duduk dan mendengarkan khotbah ini baik di sini maupun yang mendengar di internet, dimanapun saudara berada, rekaman YouTube-nya atau Facebook daripada siaran firman Tuhan ini saudara dengarkan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, masa yang sukar, waktu darurat, critical time, di mana pada hari-hari sekarang ini ada sebuah deru arus dunia yang menderu. Saya kasih garis bawah, namanya digitalisasi dalam semua lini. Begitu, ya, digitalisasi dalam semua lini. Saudara-saudara, dan digitalisasi ini walaupun tidak secara terang-terangan, tetapi ini nanti akan dihubungkan dengan, saya menyebutnya sebagai tanda binatang. Karena saya sudah 2,5 tahun mengkhotbahkannya, saudara-saudara sudah mengerti maksud saya. Saudara-saudara, pilihan hanya ada 2 kepada anak Tuhan. Mengikuti arus dunia ini yang sedang menderu. Firman Tuhan berkata, dunia ini sedang berlalu dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Saudara, saya punya berita dari dulu hanya 2. 1, jangan pernah terima tanda binatang yang beredar di seluruh dunia, yang sebabkan tidak bisa jual dan beli. Sudah 2,5 tahun ini. Nomor 2, bila sudah pernah terima karena ketidaktahuan, karena misinformasi, karena ikut arus orang banyak, apa saja alasannya, bertobat, stop, berhenti, lari kepada Yesus. Ada haleluya saudara? Hanya itu saja. Jadi saudara, pilihan kita hanya ada 2. Terikut arus dunia ini, atau kalau saudara dan saya tidak mau terkena kepada arus dunia ini yang sedang berlalu, ya, yaitu dengan digitalisasi, dengan persyaratan tanda binatang, maka tidak ada jalan lain. Kita harus melawan arus. Melawan arus bukan berarti saudara dikasih Tuhan, kita hadir di depan lalu kemudian berkata, saya melawan arus. Tidak. Tapi saudara dan saya harus menyikapi kehidupan kita, mengurus keluarga kecil kita sebaik mungkin, dan membuat antisipasi yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada waktu ekstra. Perhatikan, kalau di sepak bola ada extra time. Sekarang ini nggak ada. Kalau ada anak-anak Tuhan yang tidak mempersiapkan diri, jangan salahkan siapa-siapa, salah sendiri. Tidak ada extra time. Bila sudah terjadi nanti ya terjadi. Jadi jangan kita nanti seperti gadis yang bodoh. Tidak ada extra time buat gadis bodoh. Gadis bijaksana mempersiapkan dirinya. Yang nanti katakan haleluya. Sebagai contoh seperti saya, hamba Tuhan seperti saya ini sudah siap, gitu ya. Bilang, saya juga jemaat sudah siap, bilang itu 1, 2, 3. Saya juga jemaat juga sudah siap. Haleluya, ya, harus gitu, haleluya saudara. Kalau kita tidak bisa membuat perencanaan dan tidak berhasil merencanakan untuk menghadapi situasi-situasi ini, maka kita sedang merencanakan kegagalan. Jadi tidak ada extra time. Bagi hamba Tuhan seperti saya ini, saya sudah siap bila tahun depan tidak lagi melayani firman Tuhan di mimbar seperti ini. Sudah siap. Ya. Hanya hamba Tuhan dan gereja yang mengikuti arus digitalisasi dan persyaratan tanda binatang ini yang akan tetap berada di dunia ini dan eksis. Namun bila tahun depan masih bisa, maka kita akan bertemu lagi. Tapi bila tidak, saya sudah sangat siap. Haleluya saudara. Sebagaimana saya selalu berseru-seru kepada semua saudara, segala sesuatu yang kita buat sekarang ini biarlah hanya untuk menyambut hari kedatangan Tuhan. Termasuk saya khotbah ini untuk menyambut hari kedatangan Tuhan. Ada haleluya saudara. Nah saudara-saudara,
Kita sudah melihat tadi di ayat yang kita baca, ada sebuah janji Tuhan yang sangat spesifik untuk in the last days. Katakan in the last days. 1, 2, 3. In the last days. Di hari-hari sekarang ini ada janji Tuhan yang sangat spesifik. Walaupun ini sudah dikhotbahkan oleh Petrus. Petrus berkata, yang kamu lihat inilah yang dikatakan kitab Yoel. Ya. Yaitu akan dicurahkan Roh Kudusnya. Anak-anak laki-laki, anak-anakmu akan bernubuat, turunan-turunanmu akan mendapat penglihatan. Orang-orang tuamu shall dreams akan memimpikan mimpi-mimpi yang dari Tuhan. Bukan akan hanya peroleh mimpi. Mereka memang akan bermimpi mimpi yang dari Tuhan. Shall dreams. Nah, saudara-saudaraku, tapi kalau kita melihat waktu itu Petrus sedang mengkhotbahkan, dia mengkhotbahkan tentang hari Tuhan dari kitab Yoel. Dan hari Tuhan dalam kitab Yoel itu adalah untuk hari-hari terakhir. Dan sekaranglah, hari-hari sekarang inilah yang sedang kita jalani sekarang ini adalah in the last days. Ada janji Tuhan. Apakah janji Tuhan itu? Saya bacakan, tadi sudah kita baca bersama-sama. Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya atas semua manusia. Haleluya. Nah, saudara, saya beritahu lagi, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Dalam salah satu terjemahan dalam King James, to all flesh dikatakan. Tapi saya percaya ketika dikatakan to all flesh, flesh ini bukan daging semua, bukan kepada daging binatang ataupun daging hewan ikan, bukan. Ini flesh maksudnya adalah tubuh manusia. Itu yang akan terjadi di hari-hari yang terakhir. Saya sangat percaya ini karena memang pekerjaan Tuhan yang terbesar itu ada pada hari-hari terakhir. Dan saya percaya ada tuaian besar pada hari-hari terakhir. Dan saya juga percaya karena ditulis dalam kitab Yoel ini, matahari menjadi gelap. Apa yang dikatakan di sini? Apakah mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Jadi ada sesuatu dengan bumi ini yang kita bisa simpulkan sebagai sebuah bencana. Mau tidak mau harus dikatakan begitu. Bahkan bukan bencana yang biasa. Bencana alam yang tidak biasa. Dan kalau kita hubungkan dengan hari kedatangan Tuhan memang begitu. Lalu dikatakan begini, maka tampaklah tanda anak manusia di langit. Begitu nanti. Anak manusia datang diiringi oleh malaikat-malaikatnya penuh dengan kemuliaan. Begitu nanti. Dan saudara-saudara, pada saat itu nanti disebutkan juga dalam kitab Yoel ini. Ayat yang ke-32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saya percaya karena ada kepentingan inilah Roh Kudus dicurahkan di hari-hari terakhir. Supaya Roh Kudus mengingatkan. Ingat saudara, Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa. Haleluya. Mengingatkan kita, menolong kita. Roh Kudus mengingatkan orang-orang yang pernah mendengar berita Injil lewat traktat, mendengar berita Injil lewat radio. Waktu mereka lihat ada sosok di atas awan penuh dengan kemuliaan dan dengan malaikat-malaikat. Orang Bali bertanya, Sirenika. Haleluya saudara. Siapa itu dalam bahasa Bali? Dan mereka sudah mendengar lewat hotline FM 92,2 FM berita-berita tentang kedatangan Tuhan Yesus. Di radio bilang Yesus. Haleluya. Lalu mereka berseru, Yesus. Itu kalau untuk tuaian seperti itulah Roh Kudus dicurahkan ke atas semua manusia. Haleluya saudara.
Jadi itu memang diberikan di hari-hari terakhir. In the last days, Aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia, supaya banyak manusia bisa diambil oleh Tuhan dan diselamatkan jiwanya atau rohnya minimal. Kenapa? Karena banyak bencana alam terjadi waktu itu. Dan waktu mereka berseru, wih sudah goncang semua, tanah-tanah terbelah. Yesus! Air tsunami naik, Yesus! Banjir bandang, misalnya begitu, kita tidak tahu. Ya? Entah gravitasi goncang bagaimana, karena matahari menjadi gelap, bulan menjadi darah. Kita tidak bisa membayangkan hari itu. Kenapa? Karena pada hari itu angin bergelora. Waktu itu angin mengumumkan penciptanya datang. Laut bergelora menyambut penciptanya menampakkan diri. Bumi gemetar, gunung-gunung goncang. Haleluya saudara. Begitu. Nah saudara-saudara. Jadi ini adalah sebuah yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Hanya satu kali peristiwa ini terjadi, yaitu pada hari kedatangan Tuhan Yesus. Jadi saya mau bertanya kepada kita semua saudara, apakah saudara percaya Roh Kudus dicurahkan dengan limpah pada hari-hari kita sekarang ini? Percayakah saudara? Haleluya. Yang ada di internet, kalau saudara percaya, maka bukalah hati saudara, ya, terimalah janji Tuhan ini. Ya, maka saudara akan menerima yang disebut sebagai Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Percaya, tangkap, ada di tangan saudara. Ya, kalau ada di tangan itu bahasa Yunaninya lambano. Makanya saudara ngerti, epilambano mai itu saya berjuang, ya ada di tangan saya ini, perjuangan. Sunanti lambano mai, Roh Kudus menolong, ada di tangan kita ini, berjuang. Lambano, katakan bersama saya, lambano. Ya, lambano. Ada di tangan, tangkap. Nah, haleluya saudara. Ya. Lanjut, itu yang nomor 1 ya saudara. Sekarang kita lanjut poin nomor 2. Saudara, dalam Pentakosta ini yang diterima itu yang disebut sebagai baptisan Roh Kudus. Katakan bersama saya, baptisan Roh Kudus. Kita mengenal baptisan itu baptisan air. Tapi baptisan Roh Kudus ini kita dibaptis di dalam api Roh Kudus. Dalam kata lain juga, karena kamu dikatakan di Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Berarti menerima baptisan Roh Kudus, kita menerima baptisan dalam kuasa Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Saya mau jelaskan secara singkat arti baptisan. Dalam zaman kita sekarang ini, baptis menjadi sebuah kata yang sakral. Baptis. Zaman Tuhan Yesus, baptisan itu atau baptiso adalah bahasa sehari-hari orang Yunani. Itu sama seperti saudara pernah, saya dulu pernah sekali, saya pernah punya jaket sudah warnanya jelek ya. Saya pergi ke tukang Wantex yang ada di jalan apa itu di situ. Puro Tanah Kilap atau apa di daerah sana. Di situ hanya ada satu tukang Wantex. Pak, mau Wantex jaket jeans? Boleh Pak, tapi nanti jadi warnanya jadi hitam semua. Enggak apa-apa. Tadinya warnanya biru muda. Haleluya saudara. Atau dari hitam menjadi biru muda karena saya pakai warna biru muda. Bisa katanya. Oke, baiklah. Jadi gitu, baptiso itu begini saudara. Sama seperti kita bawa misalkan kain berwarna putih, ya, lalu kita celupkan ke sebuah cairan yang berwarna biru muda. Perhatikan, apa yang terjadi waktu kita celupkan kain tersebut ke dalam cairan yang berwarna biru muda, lalu kita tarik keluar, maka kain tadi sudah tidak lagi berwarna putih, tetapi sudah menjadi satu dengan warna cairan tadi, sehingga kain tadi menjadi warna biru muda. Itulah arti kata baptiso. Sebenarnya mau Wantex. Zaman dulu kalau orang mau buat gitu ya biasa. Lalu kalau kita menerima baptisan air itu begitu. Kita ini saudaraku, ketika kita masuk ke dalam air, kita menjadi satu dengan kematian Tuhan Yesus. Yang ngerti katakan haleluya.
Karena kita menjadi satu dengan kematian Tuhan Yesus, kita juga menjadi satu dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika kita keluar dari air, kita menjadi dikatakan sama seperti Kristus bangkit dari orang mati, antara orang mati oleh kemuliaan Bapa di surga. Demikian kamu juga bangkit dalam hidup yang baru. Jadi yang tadinya kita masuk itu hanya gede karisma, waktu keluar gede karisma bersatu dengan Yesus. Kain yang tadi putih masuk bukan keluar putih, dia keluar menjadi biru muda. Jadi warna biru muda menjadi satu dengan dia. Jadi baptisan itu, kita itu masuk ke dalam ke dalam air, baptisan air, dan menjadi satu dengan kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ngerti sampai sini katakan haleluya. Berarti kalau baptisan dalam Roh Kudus, berarti kita menjadi satu bersama dengan Roh Kudus. Dan baptisan dalam Roh Kudus itu kita dibaptis di dalam api Roh Kudus. Nanti kita lihat ayatnya semua ada. Berarti kita menjadi satu dengan api Roh Kudus. Jangan heran kalau ada yang bersaksi, Pak, saya mimpi, saya lihat Bapak dipenuhkan dengan api Roh Kudus. Ya, iya memang dibaptis dalam Roh Kudus. Saya melihat ada api yang keluar dari mulut Bapak. Iya memang bersatu dengan Roh Kudus. Coba lihat rekamannya. Ada rekaman hamba Tuhan itu, dia lagi video syuting, dia rekaman. Di atas kepalanya seperti ada yang berkobar-kobar. Ya iya, memang dibaptis dalam Roh Kudus, menjadi satu dengan Roh Kudus ya. Haleluya saudaraku. Ya. Nah, saudara, mungkin kemungkinan minggu depan saya tidak ada di sini. Masih ada ya? Oh ya, mungkin 2 minggu lagi saya tidak ada di Denpasar. Ya, kami pun lagi berdoa supaya semua perjalanan lancar. Nanti mungkin saya akan khotbah dari sana pada semua saudara. Tinggal ditambahkan volume. Haleluya saudara. Ya, baik, kita lanjut. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Nah, jadi begitu tentang baptisan. Sekarang kalau baptisan air, ya, yang baptis kami hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya membaptiskan engkau kepada kematian Tuhan Yesus Kristus, supaya sama seperti Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa di surga, engkau juga bangkit dalam hidup yang baru. Saya membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tapi itu manusia yang baptis. Sama seperti Yohanes membaptis, dia berdiri di pinggir sungai Yordan dan dia baptis. Tapi baptisan Roh Kudus yang membaptis adalah Tuhan Yesus Kristus. Ada haleluya? Ya, ini bedanya. Kan hari ini tentang pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus adalah baptisan Roh Kudus. Mari baca ayatnya, Yohanes 1 ayat 32 sampai 34. Yohanes pasal 1 ayat 32 sampai 34. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Yang sudah dapat, katakan haleluya. Ayo kita baca ayat yang ke-32. 1, 2, 3. Dan Yohanes memberi kesaksian. Katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia ini adalah Bapa di sorga ya, yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Dia inilah Anak Allah. Jadi waktu Yohanes ada di dalam pinggir sungai Yordan dan dia melihat Yesus datang, haleluya. Dan Yohanes berkata, behold the Lamb of God
lihatlah, pandanglah anak domba Allah yang menyucikan dosa dunia. Begitu kata Yohanes. Ya, saudara-saudara. Pandanglah anak domba Allah. Saya juga gitu. Setiap kali saya berkhotbah, saya berdoa supaya saudara-saudara bertemu dengan Yesus. Pandanglah Yesus. Amin, saudaraku. Larilah kepada Tuhan Yesus. Begitu, saudara. Amin, saudara. Ya. Nah, saudara-saudaraku, lalu kemudian Yesus dibaptis. Setelah dia keluar dari air, langit terbuka. Terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, lalu turun Roh Kudus dalam rupa burung merpati dan tinggal di atas Tuhan Yesus. Dan itu kelihatan sama Yohanes. Dan sebelumnya Yohanes memberi kesaksian, Tuhan yang mengutus saya untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, kalau kamu melihat ada Roh Kudus dalam rupa burung merpati turun dan tinggal di atas seseorang. Ini nih kesaksian Yohanes. Dia dengar firman daripada Bapa di surga. Dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan aku memberi kesaksian, kata Yohanes. Haleluya. Aku sudah melihat dia. Dialah anak domba Allah. Yang ngerti sampai sini katakan haleluya. Nah, baik. Jadi kita sudah dapat lagi sebuah pengetahuan dan kesimpulan. Kalau tadi baptisan air yang baptis manusia, baptisan Roh Kudus siapa yang baptis? Tuhan Yesus. Yang ada di internet kiranya menjadi jelas. Jangan bingung, ya. Tuhan Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus. Jadi gak perlu pergi ke suatu tempat. Di tempat kita berduduk sekarang, di mana kita berada, dan kalau kita membuka hati dan merindukan Tuhan Yesus baptis saya dengan Roh Kudus, Tuhan Yesus membaptis saudara dengan Roh Kudus. Ada haleluya. Kuasa Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan yang membaptis dengan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus sendiri. Angkat tangan kita yang ada di internet juga, angkat tangan, katakan haleluya Tuhan Yesus. Saya merindukan baptisan Roh Kudus. Seperti kesaksian Yohanes. Engkaulah yang membaptis dengan Roh Kudus. Baptislah saya dengan Roh Kudus ya Tuhan Yesus. Saya percaya. Saya terima. Amin. Haleluya. Saya percaya saudara semua di sini adalah berdoa syafaat saya. Haleluya. Mau bilang amin, gitu. Saya percaya semua saudara di sini adalah berdoa syafaat saya. Amin. Haleluya. Tadi mau bilangnya amin, tapi bilangnya gitu saudara. Ya, haleluya. Haleluya saudara. Jadi doakanlah saudara. Saya bawakan firman Tuhan buat semua anak-anak Tuhan yang ada di internet dimanapun mereka berada. Ayo sekarang saya ajak kita buka Daniel 7 ayat 9. Mari buka Daniel pasal 7 ayat 9. Daniel pasal 7 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Nah, stop dulu ya. Ini penglihatan mengenai kerajaan antikristus di akhir zaman itu. Ada binatang yang keempat, yaitu kerajaan yang keempat. Tidak disebut kerajaan kelima, berarti inilah yang terakhir yang ada di dunia ini.
Haleluya. Ya, ini biar saudara tidak bingung, kita skip dulu mengenai ini. Kita fokuskan kepada beberapa hal yang berhubungan dengan baptisan Roh Kudus. Oke. Ayo, ayat 13 kita baca. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, baik. Saudara, waktu Daniel mendapat penglihatan ini, dia melihat, Daniel melihat dia melihat yang lanjut usianya. Ya. Ini adalah Allah Bapa di surga. Gitu. Haleluya, saudara. Haleluya. Lalu dikatakan begini. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Dengar, suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapan Tuhan. Jadi, entah bagaimana Daniel ini melihat bahwa di sorga, saudara, ada suatu sungai api yang keluar dari tahta Tuhan. Yang ngerti katakan haleluya. Nah, lalu kemudian saudara, 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Lalu dilihat oleh Daniel ini, 1000 kali beribu-ribu dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian penglihatannya menyambung. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya, dan dia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya tidak akan lenyap dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Maka aku Daniel terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Daniel melihat ada sosok seperti anak manusia yang datang dibawa ke hadapan yang lanjut usianya. Siapa dia, saudara? Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus yang sudah membeli, ya, dengan darahnya, yaitu jiwa-jiwa manusia bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Dan untuk membeli itu dia tidak membelinya dengan emas atau perak yang mahal, tidak. Dia membelinya dengan darahnya sendiri. Kan kita sudah mengerti. Haleluya. Dengan darahnya yang kudus, ya, yang disebut sebagai the precious blood of Jesus Christ. Ya, darahnya yang tanpa noda, tanpa celah, without blame and without spot. Satu titik noda pun tidak ada pada darah Yesus. Nah, darah Yesus inilah yang bisa menebus dosa manusia bagi setiap orang yang mau datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dibawa ke hadapan yang lanjut usianya tersebut. Bagaimana keadaan Tuhan Yesus, saudara? Saya percaya seperti yang digambarkan dalam kitab Wahyu, seperti anak domba yang disembelih. Dan kenapa Daniel terharu? Daniel terharu melihat sosok seperti anak manusia tersebut, saudara. Seperti gambaran di dalam kitab Wahyu, seperti anak domba yang sudah disembelih, tapi kepadanya diberikan mahkota-mahkota, kekuasaan dan kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya, dan seluruh sorga sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. 1000 kali beribu-ribu, berlaksa kali berlaksa-laksa sujud di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus berkata, karena aku sudah menang dan aku duduk di tahta Bapakku, kamu juga yang berjuang. Minggu lalu ingat firman Tuhan, kamu pun yang berjuang, yang menang, kamu juga akan duduk di atas tahtaku. Begitu. Jadi ini
gambaran daripada Tuhan Yesus di surga. Dan ingat, ada apa yang mengalir dari tata Allah Bapa? Ada suatu sungai api yang mengalir dari tata Allah. Ini adalah sungai api Roh Kudus. Ada haleluya. Ada haleluya. Dengarkan baik-baik. Di dunia ini, Yohanes berdiri di pinggir sungai Yordan. Sungai yang dingin. Saya juga berdiri di dalam kolam. Kami berdiri di dalam air. Membaptis saudara-saudara. Tetapi hanya ada satu dan satu-satunya yang berdiri di dalam sungai api Roh Kudus di sorga. Yang datang dibawa ke hadapan yang Maha Kuasa, bawa ke hadapan Allah Bapa di sorga. Kan begitu tadi. Dan dari tata Allah Bapa di sorga mengalir sungai api Roh Kudus. Kan begitu tadi bunyinya. Haleluya saudara. Tuhan Yesus hanya Dia dan satu-satunya. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Kalau Yohanes berdiri di sungai Yordan yang dingin, Tuhan Yesus berdiri di dalam sungai api Roh Kudus. Karena kita sudah baca tadi kesaksian Yohanes, yang membaptis dalam Roh Kudus hanya satu, namanya siapa saudara? Tuhan Yesus Kristus. Kalau bahasa Inggrisnya somehow, entah gimana, begitu loh saudara. Haleluya saudara. Entah gimana, saya percaya itu namanya iman. Katakan bersama saya iman. Ya. Kalau kita di dunia ini mau tukar, mau beli sesuatu pakai uang, itu nilai tukarnya uang. Nanti ini mau masuk digitalisasi, maka siap-siap semua anak-anak Tuhan. Bagi saudara yang tidak mau terima tanda binatang, yang berjuang di garis perjuangan anak-anak Tuhan di akhir zaman, 5 garis yang bijaksana. Kalau memang terima tanda binatang dan semua sistem digitalisasi dan persyaratan tanda binatang itu memang mudah saja. Maka saya berkata, mungkin tahun depan ada yang saya mungkin tidak bisa khotbah lagi. Bagi saya tidak apa-apa, memang saya sudah bersiap untuk hal itu. Tapi mungkin nanti masih banyak yang bisa, ya itu urusan mereka lah, ya, saudara. Nah, jadi nanti kalau sistem digitalisasi, uang digital, nggak ada lagi nanti uang kertas. Hanya orang yang punya persyaratan untuk bertransaksi dengan kurs digital itu yang bisa bertransaksi. Jadi orang-orang seperti saya dan saudara harus sudah bersiap-siap jauh-jauh hari. Saudara yang menghasilkan bawa-bawa pertobatan juga, ya, mesti bersiap-siap. Karena tidak bisa lagi. Syaratnya nanti harus menunjukkan, misalkan persyaratan tanda binatang nomornya berapa, tidak punya. Begitu. Ya. Nah saudaraku, mesti bersiap-siap. Katakan kiri kanan, tidak boleh takut. Haleluya saudara. Saya suka baca, ada teman saya, sahabat saya, namanya Pendeta Sugiono Putar-Putar dari Medan. Dia berkata, kita harus punya roh martir. Roh martir itu adalah roh yang mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Bapa di sorga, lebih dari segalanya. Ya, itu sama seperti yang saya bilang, kalau nanti harus kehilangan harta, jangan hilang keselamatan jiwa. Itu. Sampai harus kehilangan nyawa, jangan hilang keselamatan jiwa. Itu roh martir namanya. Haleluya saudara. Kalau belum apa-apa sudah ketakutan, bagaimana menghadapi? Saudaraku, tantangannya ada di depan. Itu. Haleluya saudara-saudara yang ada di internet, perhatikan. Nah sekarang, saudara sampai di mana tadi? Ya. Oke. Nah saudara-saudara, saya langsung kembali lagi, saudaraku dikasih Tuhan. Tuhan Yesus berdiri dalam sungai api Roh Kudus. Nah ini tadi hubungannya. Nah kalau di dunia ini kita pakai uang, tapi kalau dengan kerajaan sorga, itu uang nggak laku saudara. Yang pakai adalah iman, katakan iman. Nah, jadi somehow, jadi entah bagaimana kita yang ada di bumi, Tuhan Yesus di sorga, dicatat di Alkitab, dia berdiri dia ada di sungai api Roh Kudus yang ada keluar dari tata Allah Bapa. Di sana hanya dia dan hanya dia satu-satunya yang membaptis di dalam Roh Kudus. Dan entah bagaimana saudara di sini yang percaya, di sana Tuhan Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus. Entah bagaimana kita menjadi satu dan kita menerima Roh Kudus. Dan waktu kita menerima Roh Kudus, kalau Tuhan Yesus baptis kita ke dalam, waktu kita menerima Roh Kudus, saya beritahu, kita dimasukkan ke dalam sungai api Roh Kudus.
Dan yang terjadi adalah begini, saudara bukan masuk lalu keluar lagi biasa, tidak. Tadi pelajarannya baptiso, kita masuk, keluar, kita menjadi sama dengan Tuhan Yesus. Kalau dibaptis dalam Roh Kudus, kita masuk lalu kita keluar, kita juga menjadi satu dengan api Roh Kudus. Ada haleluya. Bila kiri kanan, terimalah baptisan Roh Kudus saudaraku, ya. Sesuai firman Tuhan yang kau dengar pada hari ini. Kamu menjadi satu dengan api Roh Kudus, gitu. Haleluya. Haleluya. Baik. Nah, saudara, baik. Jadi hari-hari inilah Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas semua manusia. Hari-hari ini dikatakan in the last days I will pour out my spirit upon all flesh. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Bagi saudara yang percaya, terima, tangkap. Saya tahu ada banyak anak-anak Tuhan yang merindukan, yang belum menerima baptisan Roh Kudus. Saya sudah berdoa bagi semua saudara juga. Saya khotbahkan kepada semua saudara, percayalah, terimalah. Maka itu jadi, itu memang milik saudara. Bahkan Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 16, I pray the Father so that He might send you another comforter, that He might dwell in you forever. Itu dia. Tuhan Yesus berdoa pada Bapa supaya Bapa surga kirimkan Roh Kudus. Kalau Tuhan Yesus yang berdoa, pasti doa Tuhan Yesus dikabulkan oleh Bapa di surga. Yang percaya katakan amin. Amin. Berarti pasti kita menerima baptisan Roh Kudus. Amin. Percaya saja. Amin, saudara. Amin. Bila misalkan saudara sudah percaya, saudara sudah amin, Tuhan aku percaya, tidak ada keraguan sedikit pun. Saya bawakan contoh iman itu, saya bawakan dari hamba Tuhan yang mengutus saya untuk melayani. Ya. Namanya Bapak Pendeta Dr. Benjamin Munte, sudah di sorga sekarang. Saudara, sebelum dia pulang ke sorga dia memang sakit, tapi suaranya tidak berubah. Saudara, ketegasannya iman tidak berubah. Dia berkata, oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh, katanya. Begitu sampai dia pulang ke surga. Haleluya. Saya juga mengajarkan kepada semua anak Tuhan, katakan, saudara belum menerima baptisan Roh Kudus, katakan, terima kasih Tuhan. Saya percaya saya menerima baptisan Roh Kudus. Saya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Firman Tuhan sudah mengatakannya. Saya percaya, katakan. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Begitu. Jangan sedikit ragu-ragu. Jangan dirubah. Lalu saudara berkata begini, mungkin saya adalah menerima karunia kasih, yang lain menerima karunia kata-kata bahasa roh. Jangan mau dikurangi iman saudara. Kisah Rasul 2, 37 sampai 39 sudah saudara baca tadi. Bagimulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan sebanyak orang yang datang pada Tuhan. Jangan mau goyang iman saudara. Yang di internet jangan goyang. Katakan amin, aku percaya. Di sini ada namanya Pak Markus Endor. Dia terima dalam mimpi. Saya suka kesaksian dia karena biasanya orang kan kesaksian kan terima baptisan Roh Kudus, terima. Dia terima tuh dalam mimpi. Dia mimpi. Dia mendengar tiupan angin yang kuat, sama persis. Kisah Rasul 2. Lalu kemudian waktu dia mimpi, dia dengar tiupan angin keras, tiba-tiba saja dia mulai berbahasa roh. Dalam mimpi loh ya. Dalam mimpi. Bilang dalam mimpi. Lalu tiba-tiba angin yang keras itu mengangkat badannya, tubuhnya, melempar dia ke tempat yang lain. Ketika dia jatuh, saudaraku, ya, untung aja itu hanya mimpi, bukan di film. Haleluya, saudara. Kalau di film kita bisa nonton videonya. Haleluya, saudara. Dia jatuh, gedebuk, sakit rasanya. Wih, dia jatuh tuh. Dia terbangun, rupanya dia jatuh dari tempat tidur. Sudah ada di bawah, sudah tergeletak, saudaraku. Dan dia berkata-kata dalam bahasa roh. Amin. Haleluya. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Saya siap menerima baptisan Roh Kudus. Hari ini saya dengar firman Tuhan. Nanti saya berdoa, entah besok pagi, entah nanti malam. Saya terus minta Tuhan, saya percaya saya menerimanya.
Katakan selesai perkara. Bilang. Selesai perkara. Jangan bingung-bingung lagi. Kenapa nggak terima? Mungkin karena begini. Nanti saudara jadi bingung. Itu keinginan setan supaya bingung. Jangan. Ambil pelajaran seperti Pendeta Dr. Benjamin Munte. Kenapa itu penting? Waktu Tuhan datang nanti berkata, apabila anak manusia datang, adakah dia dapati iman di bumi? Makanya iman itu yang mau dicuri sama setan. Makanya Pendeta Dr. Benjamin Munte berkata, aku sudah sembuh oleh biru Yesus. Lalu dia meninggal pulang ke surga. Sedikit pun imannya tidak goyah. Imannya teguh. Haleluya. Itu juga kita. Aku percaya, aku terima baptisan Roh Kudus. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Lalu Tuhan lihat gini, benar nggak ada iman? Tapi aku belum bahasa roh. Tuhan lihat, saudara sedang bilang, aku percaya, aku terima baptisan Roh Kudus. Mantap anakku, ada haleluya. Itu yang dicari tuh. Jangan berkata gini, oh mungkin bahasa roh untuk dia, untuk saya karunia mengasihi. Di mana ayatnya? Saya bisa jawab itu. Yang saudara bilang gini, oh yang satu diberikan karunia berkata-kata dalam bahasa roh, itu saya bisa jawab. Nanti lain waktu tanya sama saya, kasih forumnya, saya bisa tunjukkan ayatnya. Bukan itu jawabannya. Firman Tuhan berkata, bagimu lah dan bagi anak-anakmu dan semua orang yang datang pada Tuhan Yesus. Kalau iman berkata amin, selesai perkara. Haleluya saudara. Terima dengan sukacita. Belum terjadi, katakan haleluya. Saya siap Tuhan, bentar lagi saya mau tidur. Kalau perlu kasih aku mimpi, penuh Roh Kudus di mimpi. Oke, baik. Baik ya. Oke. Saya sekarang sampai kepada poin nomor 3. Jadi poin nomor 1 tadi, saya menjelaskan bahwa kita ini sudah ada di akhir zaman. Dan di akhir zaman ada janji pencurahan Roh Kudus yang sangat luar biasa. Itu poin 1 tadi. Dan ini sekarang hari waktu sekarang. Nomor 2 yang saya jelaskan tadi mengenai baptisan Roh Kudus itu bagaimana dan siapa yang baptis? Tuhan Yesus yang baptis. Kita menjadi satu dengan api Roh Kudus. Ada haleluya saudara? Sekarang yang ketiga saya bawakan dari kitab Yoel. Mari saya ajak kita lihat Yoel pasal 2 yang tadi kita baca. Kita lihat di sini dikatakan, kemudian in the last days akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. 30 dan 31. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Perhatikan. Kita sudah sampai pada poin nomor 3 sekarang. Nomor 1 tadi saya menjelaskan kita sudah ada di akhir zaman dan inilah dia the last days. Inilah dia ada pencurahan Roh Kudus yang sangat luar biasa bagi semua manusia, bagi yang percaya. Percayalah saudara. Haleluya saudara. Yang kedua, saudaraku, yaitu bahwa baptisan Roh Kudus itu baptisan dalam api, dalam kuasa Tuhan. Ya, kita dibaptis dimasukkan ke dalam sungai api Roh Kudus. Tuhan Yesuslah yang membaptis kita dalam Roh Kudus. Nah, sekarang yang ketiga, saudara, saya bacakan kepada kita tadi. Yang ketiga ini, yaitu akan ada hari-hari yang sukar. Tadi sudah dijelaskan ya, sini baru saja. Ya, bencana-bencana alam, tanda-tanda di langit begitu. Jadi yang nomor 3 ini, poin nomor 3 begini. Poin nomor 3 ada 3 bagian. Nomor 3 ada 3 bagian. Yang pertama, antisipasi sebaik mungkin keluarga kecil kita masing-masing. Sebab masa yang sukar. Tapi jangan takut. Daniel pasal 12 ayat 1 berkata, pada waktu itu juga akan muncul pemimpin besar itu, yaitu malaikat Mikael, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, sebab akan ada masa yang sukar. Jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena ada Tuhan Yesus yang berjanji menyertai kita sampai kesudahan zaman. Amin saudara. Jangan takut karena ada firman Tuhan. Haleluya. Ada firman Tuhan sebagai pegangan kita. Firman Tuhan ada terang bagi langkah kita, suluh bagi jalan kita. Haleluya.
Jangan takut, ada malaikat-malaikat Tuhan yang dikirim Tuhan untuk anak-anak Tuhan di akhir zaman. Bahkan saya secara pribadi dan sudah mengkorbankannya kepada saudara juga. Saya melihat sosok malaikat dan mulut saya berkata dalam mimpi. Kalau tadi baptisan Roh Kudus dalam mimpi, ini saya mimpi melihat malaikat dan mulut saya berkata, Archangel, bukan angel. Archangel itu pemimpin malaikat. Malaikat yang agung, di Archangel. Saya percaya ini. Saya rasa itu saya lihat pemimpin malaikat Mikael. Saudara, haleluya. Lalu saya datang ke bawahnya, saya mengulurkan tangan, mau menyentuh Archangel. Tiba-tiba di tangan saya sudah ada sepotong sayap malaikat, saudara, putih, segenggam selapak tangan saya pegang ini, saya lihat. Lalu paginya kami berdoa, Tuhan berkata kepada saya, itu adalah jaminan penyertaan malaikat Tuhan bagi anak-anak Tuhan di akhir zaman. Yang percaya, tangkap saudara, lambano, tangkap. Amin saudara. Ya, benar. Di akhir zaman ada malaikat-malaikat yang menyertai anak-anak Tuhan. Karena ada masa sukar, sudah dicatat. Dan ada kuasa Roh Kudus yang melimpah buat kita. Yang percaya katakan haleluya. Ya, maka bukalah hati kita. Ya, jadi ada masa yang sukar. Kerjakan bagian kita. Berjuang. Amin saudara. Nah itu dia. Yang pertama itu, ya. Dari ayat yang kita baca ini. Jadi ada masa yang sukar, kita harus siap, berjuang, kuat, teguh. Katakan, saya teguh dalam Tuhan. Saya kuat dalam Roh Kudus. Saya kuat dalam firman Tuhan. Saya kenakan selengkap senjata. Saya berdoa dalam urapan bahasa doa Roh Kudus. Saya angkat senjata doa saya. Saya tahu malaikat Tuhan menyertai saya. Darah Yesus melindungi saya. Saya mengikatkan diri saya kepada Tuhan Yesus. Menjadi satu roh dengan Tuhan. Haleluya. Katakan, sebab senjata saya dalam peperangan bukan senjata duniawi, tapi senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng musuh. Amin. Begitu saudara menghadapi akhir zaman. Haleluya. Menghadapi akhir zaman harus penuh dengan keberanian. Keberanian dari Roh Kudus. Penuh dengan kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Begitu caranya menghadapi akhir zaman ini. Nah, lalu perhatikan sekarang poin yang ketiga dari kitab Yoel tadi. Lalu ayat yang ke-32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Sampai di sini dulu. Ya. Yang nomor 2 adalah terus kita beritakan Injil. Haleluya. Minggu depan ini 4 hari kita beritakan Injil di Jakarta. Yang pertama yaitu firman Tuhannya menjadi 5 garis bijaksana. Doakan saudaraku. Haleluya saudaraku. Doakan. Yang nomor 2, tentara Tuhan di akhir zaman. Doakan saudara. Yang nomor 3, dosa tidak mengenali zaman. Itu. Nomor 4, dosa apostasia sebelum rapture. Saya mendengarkan firman Tuhan yang saya bawakan. Saya loh yang mau berkhotbah. Saya loh diberkati sekali. Saya yang berkhotbah, saya sangat diberkati. Saya bayangkan bagaimana jiwa-jiwa mendengarkan itu. Dan mereka belum pernah mendengarkan khotbah-khotbah seperti ini di gereja mereka selama 3 tahun ini. Begitu sudah. Ya. Mari kita terus beritakan Injil. Alkitab berkata, dikatakan di sini dalam kitab Yoel, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Di Pulau Bali juga kita beritakan. Jadi kita terus beritakan Injil sampai Tuhan Yesus datang. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya saudara, ya. Terus pakai media sosial saudara. Kita pakai radio, kita pakai media sosial. Doakan dan beritakan. Bila firman doakan ya dan beritakan ya, bilang bilang. Ya, kita sudah beli airtime-nya bersama-sama. Kita doakan bersama-sama. Saya beritakan, saudara sebarkan. Ya saudara, sebarkan. Ya. Hanya itu kok. Yang nomor 2, beritakan Injil sampai Tuhan datang.
Ya, kan bisa dikatakan di sini, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Di Bali kita beritakan terus. Ya. Haleluya saudara. Sekarang yang ketiga, yang terakhir, bilang yang terakhir. Kalau bilang yang terakhir kok senyum semua. Oke, haleluya saudara. Ya, yang terakhir. Yang terakhir begini. Bunyinya begini. Seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Yang nomor 3 ini adalah, apakah saudara mendengar panggilan Tuhan di akhir zaman ini yang ada di internet? Ini bukan sembarangan panggilan. Ini panggilan untuk bertobat buat anak-anak Tuhan yang tidak mengenali zaman. Kenapa? Karena dikatakan begini, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk oleh orang-orang yang terlepas. Apa yang mengikat dia rupanya? Kenapa mesti terlepas? Bukankah di atas sudah dikatakan anak-anak akan bernubuat, rumah-rumah akan mendapatkan penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi. Itulah kita, saudara. Itu kita, saudara. Haleluya, saudara. Lalu kemudian, dan semua kita sudah bertobat, itu kita. Itu kita, bagian kita. Percayalah, tangkap. Amin, katakan. Haleluya. Lalu kemudian ada orang-orang berseru kepada nama Tuhan supaya selamat, diselamatkan. Maka kita terus beritakan kabar baik. Tapi yang terakhir, ada orang-orang rupanya yang terlepas. Rupanya dia diikat siapa? Di akhir zaman ini, di end of days, di hari-hari terakhir, in the last days. Kita tahu bersama bahwa ada penyesatan Parmakeia yang menyesatkan bangsa-bangsa. Ya. Dan saudaraku, sekarang Tuhan panggil tuh. Ada panggilan apa? Bukan panggilan untuk melayani Tuhan, saudara. Sudah ada di atas itu untuk melayani Tuhan. Bukan panggilan untuk pengurapan, bukan. Yang terakhir ini panggilan untuk bertobat. In the last days. Bagi orang yang terkena jerat. Jerat apa ini? Kita pergi pasang, pergi mau tangkap ikan. Jerat-jerat, kita jerat burung-burung, kita jerat hewan. Tapi takut kepada manusia mendatangkan jerat. Jerat apa? Jerat setan. Lalu beberapa tahun ini beredarlah tanda binatang di seluruh dunia. Harusnya tidak kena anak-anak Tuhan. Anak Tuhan kena. Ya. Gereja-gereja terkena. Mungkin hanya saya yang mengkhotbahkan ini. Tidak apa-apa saya khotbahkan. Mungkin ada orang lain berkata, hei sudah lain khotbahnya Pak Pendeta gede itu. Masa dibilang kita harus bertobat ini? Ya. Saya menyerukan sekarang bahwa anak-anak Tuhan ya, yang terkena penyesatan Parmakeia, yang gak bisa mengenali zaman, sama seperti zaman dulu itu, gak bisa mengenali zaman. Orang-orang Farisi itu tiap hari baca Taurat, berdoa terus menantikan Mesias, datang Mesias di depan mata, mereka gak kenal, dibunuh. Itu dosa tidak mengenali zaman. Dan semua orang ikut-ikutan. Dia penyesat, dia penyesat, ayo kita bunuh dia, salibkan dia, semua ikut-ikutan. Dan Tuhan Yesus berkata dalam Lukas pasal 12 ayat 56, hai orang-orang munafik, rupa langit dan bumi kamu tahu, tapi mengenai zaman kamu tidak tahu, tidak mengenali zaman. Lalu ayat selanjutnya ayat 57 dikasih jalan keluarnya sama Tuhan Yesus. Jalan keluar untuk dosa ini. Dan mengapakah kamu tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Kalau ikut-ikutan sama, saya ikut sama pendeta yang kurus itu yang ada di TV. Itu terima yang tanda binatang yang beredar supaya dia bisa jual beli itu. Itu bukan kok, katanya bukan. Saya terima. Ikut-ikutan sama pendeta yang kurus. Saya mau ikut-ikutan pendeta yang ganteng itu. Sama ikut-ikutan pendeta yang pendek itu. Pendeta yang tinggi. Atau pendeta yang gemuk itu. Ini semua saya sebut, saudara. Gara-gara ikut-ikutan, akhirnya kena jerat. Karena memang dosa tidak mengenali zaman itu, memang menyeret-nyeret orang lain kepada suara mayoritas. Makanya ada Tuhan Yesus kasih solusi. Mengapakah kamu tidak putuskan sendiri apa yang benar, kata Tuhan Yesus. Kalau kau sudah dengar firman Tuhan dan kau tahu sekarang apa yang benar, apa itu dosa dia internet, apa itu dosa apostasia, apakah kau sudah terkena?
Apa itu parmakeia? Sudahkah kau terkena? Lalu kemudian dosa tidak mengenali zaman. Aduh Tuhan, dari dulu saya dengar khotbah, jangan terima tanda binatang, nanti di akhir zaman akan beredar. Hati-hati, ciri khasnya tidak bisa jual, tidak bisa beli. Saya kan hidup di generasi kita. Saya zaman begitu 30 tahun lalu saya duduk di belakang sekali. Saya dengar pendeta khotbah begitu. Tiba-tiba sekarang beredar barang yang tidak bisa jual, tidak bisa beli. Harusnya kita berkata, jangan terima, tapi gara-gara tidak bisa mengenali zaman, gara-gara mengikuti pendeta yang kurus di TV. Ya, pendeta kurus loh yang saya bilang. Haleluya saudara. Tidak ada pendeta yang mau dibilang kurus saudara. Haleluya saudara. Nanti dipikir kurang gizi. Haleluya saudara. Saudara, tapi begitu. Haleluya saudara. Jadi akhirnya berbondong-bondong dalam nama Tuhan Yesus. Itu tidak mengenali zaman. Saya beritahu ada jalan keluarnya. Lukas 12 ayat 57. Yuk baca. Lukas 12 ayat 57. Judulnya menilai zaman. Ini Tuhan Yesus. Mari baca 1, 2, 3. Belum dapat saudara ya. Yuk saya tunggu. Ini jalan keluarnya ini ada, bukan tidak ada. Sebelum Tuhan Yesus datang, ambil jalan keluar ini buat kita semua. Yang ada di internet. Kalau di sini semua pendoa sapa saya. Yuk kita baca 1, 2, 3. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Amin. Putuskan sendiri. Hari ini yang terakhir ada panggilan. Dan bagi orang-orang yang dipanggil, supaya saudara semua masuk kepada orang-orang yang terlepas. Terlepas dari apa? Saya beritahu saja. Supaya saudara terlepas dari jerat setan di akhir zaman ini. Saya nggak bisa janji banyak ya. Tapi Tuhan itu Tuhan yang maha pemurah. Benar kan? Tuhan kita penuh belas kasihan. Saya nggak ngerti apa maksudnya terlepas di sini. Apakah benar-benar terlepas tubuh, raga, dan jiwa? Ataukah mungkin, minimal mungkin, bila memang tidak terlepas tubuh, jiwa dan roh selamat? Saya tidak tahu. Saya tidak mau masuk wilayah itu. Tapi saya tetap bawa kabar baik. Maka jangan sia-siakan waktu, tidak ada extra time. Yang di internet perhatikan, ini khotbah Pentakosta 2023 in the last days. Ada panggilan Tuhan di sini. Yang poin terakhir. Poin saya mendengar, saya tanya seorang hamba Tuhan, bagaimana kau terima? Ya memang kami semuanya terima. Sudah 3 tahun, tidak ada sedikit pun rasa penyesalan atau apa. Baiklah, saya pun menegaskan diri saya. Baiklah, memang waktu-waktu pemisahan sudah terjadi. Siapkan diri saudara. Kita adalah prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya saudara. Tapi saya berseru buat anak-anak Tuhan. Kalau pendeta saudara nggak mau mendengar panggilan untuk bertobat di akhir zaman ini, selamatkan dirimu saudara. Ada panggilan Tuhan. Dikatakan begini, Pak Yoel pasal 2 tadi. Joel dikatakan begini. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan, dipanggil untuk bertobat, akan termasuk orang-orang yang terlepas. Kalau ada yang nggak mau terlepas dan mau meneruskan kepada yang ke-4, 5, 6, dan 7, silahkan saudara, larilah kepada Tuhan, lepaskan diri saudara. Dengarkan panggilan Tuhan di akhir zaman ini. Ada sebuah panggilan buat saudara untuk bertobat, supaya saudara menjadi orang-orang yang terlepas dari jerat-jerat setan yang ada di akhir zaman. Saya sebut jerat dari siapa? Jerat daripada roh-roh antikristus itu. Ya, rajanya belum bisa menyatakan diri. Tuhan Yesus harus datang dahulu. Hari ini belum terlambat. Berlarilah kepada Tuhan. Katakan, ampuni aku Tuhan, aku tidak bisa mengenali zaman gara-gara aku dengar omongan si A, si B. Sekarang aku baru tahu dari firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus sudah kasih jalan keluar. Mengapakah kamu tidak juga? Begitu berarti memang ada juga orang yang tak mau memutuskan sendiri. Mengapakah kamu tidak juga memutuskan sendiri apa yang benar? Jangan tertipu saudara. Kalau sudah terkena kepada tanda binatang parmakeia itu, sekarang belum terlambat. Ada panggilan untuk terlepas. Saya nggak tahu ini arti luas. Saya tidak berkata lebih dari ini, tapi ada kelepasan yang Tuhan janjikan di akhir zaman ini. Ada haleluya saudara? Ya, tentu saja manusia kan tubuh, jiwa, dan roh. Saya sih berdoa lepas semuanya. Haleluya saudara. Saya berdoa kemurahan Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana, mana tahu bisa lepas.
tubuh, roh, dan jiwa benar-benar. Makanya hasilkan buah-buah pertobatan sedemikian rupa kepada Tuhan Yesus. Ya mohon, ya, tak apa-apa lah saya sampaikan. Saya sebenarnya sudah tidak mau lagi mengkhotbahkan ini. Ya. Saya sudah berkata ini sudah pemisahan, sudah siap-siap. Tapi saya berkata lagi, saudara dikasih Tuhan, ya mungkin beberapa orang berkata sudah terlambat Pak Pendeta. Tidak. Ya, gunakan waktu saudara. Ini waktu untuk berjuang. Kalau ada orang lain yang berkata, woi, dengar ya. Ini saya mau kasih tahu sekali ini supaya saya tegur juga anak-anak Tuhan yang suka menghakimi ya. Memangnya Tuhan Yesus itu bertepuk tangan, anak-anak Tuhan kena tanda binatang. Lalu berkata, woi binasa dia itu. Ini yang ada di internet ya, yang pikirannya perlu bertobat. Jangan menjadi lebih hakim daripada Tuhan Yesus. Jangan berkata tidak ada harapan lagi. Memangnya situ siapa? Penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku kepadamu nanti. Nanti dicek hidupmu, belum tentu kamu lebih baik daripada orang-orang. Makanya firman Tuhan berkata, belas kasihan akan menang atas penghakiman. Memang Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan yang berbelas kasihan, dia itu. Haleluya saudaraku. Ya begitu. Bertobat saudara yang mau suka menghakimi orang. Saya berseru pada hari ini ya, larilah kepada Tuhan Yesus. Dia yang punya belas kasihan. Udah lari sama dia saja. Dan hasilkanlah buah-buah pertobatan. Ada sebuah janji di sini. Ada 3 hal di sini. Yang pertama, ada yang bernubuat anak-anak. Nubuat apa? Nubuat tentang kedatangan Tuhan. Ada. Teman-teman dapat penglihatan. Penglihatan apa? Penglihatan hari-hari di akhir zaman. Penglihatan tanda binatang. Penglihatan Tuhan mau datang. Ada yang dapat mimpi. Mimpi apa? Mimpi kedatangan Tuhan. Gitu loh. Ada haleluya. Ada haleluya. Begitu. Lalu kemudian ada orang-orang nggak percaya itu hoax dan sebagainya. Ya begitu taburannya nanti tuayannya juga ada. Oke, haleluya saudara. Jadi hari ini saudara, hari ini memang untuk 3. Yang pertama adalah bagi kita anak-anak Tuhan. Percayalah, Roh Kudus curahkan atas semua manusia. Ya, anak-anak kita akan bernubuat dalam nama Yesus. Ya, pemuda-pemudi akan mendapat penglihatan-penglihatan. Orang-orang tua akan mendapat mimpi-mimpi dari Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang sudah dekat. Tentang malaikat-malaikatnya. Haleluya. Tentang supaya kita berjaga-jaga. Gitu. Itu akan terjadi. Nomor 2, beritakan Injil. Karena supaya setiap orang berseru pada nama Tuhan supaya selamat. Nomor 3, ada panggilan supaya orang-orang terlepas. Terlepas dari apa? Terlepas dari jerat daripada roh antikristus di akhir zaman ini. Ini masih terus berlangsung loh ini. Jangan teruskan. Lepaskan diri saudara. Begitu. Saya heran ada respon seorang pendeta berkata begitu. Iya kok kami semua. Hah? Lalu dia berkata kepada saya, si anu terima kok. Kamu udah urusan masing-masing. Begitu saya harus tegas begitu. Haleluya saudara. Saudara, ini adalah waktu-waktu bagi saudara-saudaraku. Dan nomor 3, bila kau mendengar akhir zaman ini, ya khotbah Pentakosta 2023 in the last days, yang lewat yang firman Tuhan yang saya bawakan hari ini. Bila kau mendengar, kalau di sini semua sudah bertobat, sini semua kami berdoa sahabat saya. Kalau mendengar di internet, kalau kau mendengar, apakah kau akan mengeraskan hatimu? Tapi biarlah kau lari pada Tuhan supaya kau menjadi orang-orang yang terlepas. Itu doa saya. Ada haleluya saudara? Haleluya. Selamat hari Pentakosta 2023. Penuhlah dengan Roh Kudus. Penuhlah dengan api Roh Kudus. Haleluya. Mari kita bagi berdiri. Haleluya. Haleluya.